Bab 385. Tidak belajar menunduk. Louis Liu memukul anjing di hadapan James Lin 2 kali. Terakhir masih dengan sangat arogan menendang keras-keras bokong Bastian Duan. Ini mana ada menendang bokong Bastian Duan. Jelas-jelas sedang menamparkan wajah James Lin. Semua orang di tempat tertegun. Suasana hati mereka sangat rumit. Mereka pernah melihat orang arogan, namun tidak pernah melihat arogan sampai seperti Louis Liu. Apakah bocah ini sungguh tidak takut mati? Raut wajah James Lin sudah tidak hanya marah, melainkan bengis. Sangat bengis. Bila hari ini tidak membunuh bajingan arogan ini, bagaimana bisa melampiaskan kebencian? Kamu sungguh sialan. James Lin menggeram marah. Satu tinju menghantam meja. Serpihan kayu berterbangan, membuat tubuh semua orang di sekitar menjadi tegang karena terkejut. Kening mereka mengeluarkan keringat dingin. Mereka tahu James Lin memiliki niat membunuh. Tidak bisa dihindari akan ada sebuah konflik sengit yang akan meledak. Bocah bermarga Lu ini membuat masalah besar. Namun, bila dibandingkan dengan reaksi semua orang, Louis Liu tidak hanya tidak berhenti, sebaliknya tertawa menyeringai. Berkata, Tuan Muda Lin, kamu juga hanya di alam pemurnian saja. Apa bisa membunuhku? Tantangan. Melanjutkan tantangan yang tidak tahu diri. Boom. Hati semua orang bergetar hebat. Ekspresi mereka berubah menjadi sangat meriah. Pertama tertegun, lalu tercengang, terakhir sepenuhnya menjadi kasihan. Kasihan pada Louis Liu. Dia tidak mungkin mengira karena seri dengan Fernando Wang dulu. Jadi sungguh berani lancang dan tidak takut seperti ini bukan? Cangkang bajingan Louis Liu sangat keras. Bahkan kekuatan bertarung Fernando Wang yang berada di puncak alam pemurnian sulit memecahkannya. Dengan kemampuan pribadi James Lin, mungkin sungguh tidak dapat membunuhnya. Namun, temperamen James Lin tidak sebaik Fernando Wang. Pasti tidak akan seperti Fernando Wang, membuat pertandingan hidup mati dengan Louis Liu. Bila James Lin ingin membunuh seseorang, benar-benar bisa mengandalkan kekuatan keluarga Lin. Sembarangan memanggil seorang alam supreme. Meremukkan Louis Liu adalah sebuah hal yang sangat mudah. Jadi, Louis Liu di saat ini masih berani menantang. Sungguh mencari mati sendiri. Tatapan James Lin dingin. Aura membunuhnya bergulung. Tiba-tiba tatapannya terarah ke Winston Ding di samping. Berkata dingin, Dekan Ding. Hari ini adalah perjamuan promosi jabatanmu. Kamu sebagai tuan rumah, bukankah seharusnya membuat sedikit pernyataan? Semua tatapan seketika terjatuh pada Winston Ding. Winston Ding seketika merasa tekanan bertambah berkali lipat. Raut wajahnya juga berubah sedikit. Dalam sekejap, dia menatap Louis Liu dengan ekspresi rumit. Berkata kecewa, Saudara Liu, kamu awalnya memiliki masa depan yang baik. Namun sayangnya, kamu terlalu arogan, tidak tahu diri. Melalui pelajaran hari ini, aku berharap kamu bisa mengerti satu hal. Bila terlalu keras mudah patah. Sambil bicara, Winston Ding berjalan ke arah Louis Liu dengan langkah lebar. Jubahnya berkibar. Ternyata Supreme Power. Hari ini aku mewakili Tuan Muda Lin melumpuhkan sepasang kaki dan tanganmu. Aku harap kamu bisa menjaga dirimu. Jangan melihat sebelumnya Winston Ding bersikap seperti memiliki hubungan sangat baik dengan Louis Liu. Itu karena di antara dia dan Louis Liu tidak ada konflik keuntungan apapun. Namun, saat ini, sejak James Lin mengatakan kalimat itu, di antara Winston Ding dan Louis Liu, sudah mulai ada konflik keuntungan. Dia tidak mungkin menyinggung James Lin demi Louis Liu.
diam-diam menatap Winston Ding yang berubah. Louis Lu sangat menyadari apa yang namanya tidak ada teman selamanya. Hanya ada keuntungan selamanya. Sungguh sebuah dunia yang nyata. Louis Lu tersenyum tertarik berkata, jadi Dekan Ding, kamu juga merasa barusan orang yang bermarga Lin itu mengejekku seperti itu. Aku seharusnya menahan amarah. Pantas dihina olehnya. Winston Ding tidak menjawab, karena banyak bicara tidak ada untungnya. Sebelumnya dia sudah pernah membantu Louis Lu sekali. Apa daya Louis Lu yang mencari mati? Tidak berpikir jernih. Jadi dia bicara lebih banyak lagi juga hanya membuang waktu. Hanya melalui sikap nyata baru bisa membuat Louis Lu mengerti dunia ini tidak hanya ada hitam dan putih. Menghadapi orang-orang yang tidak bisa disinggung itu. Walaupun kamu lebih sedih lagi juga hanya bisa menahannya. Bila tidak tahan, maka cari mati sendiri. Hehe. Merasakan tekanan Winston Ding, Louis Lu perlahan menghembuskan nafas. Berkata, aku, Louis Lu, tidak mengerti dunia rumit kalian. Juga tidak ingin memahami. Tapi bila kalian ingin menggunakan aturan kalian padaku, maaf, tidak dapat melakukannya. Aku, Louis Lu memiliki integritas. Tidak belajar menunduk. Selesai bicara, Louis Lu perlahan menutup mata. Hatinya sudah merasa acuh. Orang-orang ini menganggapnya sebagai master bajingan. Lancang mengejek. Seakan dirinya harus seperti seorang bajingan sesungguhnya. Menahan amarah. Menerima penghinaan orang-orang ini dengan diam. Maaf, Louis Lu tidak dapat melakukannya. Hari ini dia ingin mengeluarkan ketidakpuasan di dalam hatinya. Membuka mata. Sebuah pedang yang sangat tajam menyambut pandangan Winston Ding. Tiba-tiba menusuk kembali. Aura juga tiba-tiba berubah drastis. Naga bersembunyi di dalam jurang. Pada akhirnya masuk ke laut. Pedang menyembunyikan ketajaman. Saat keluar dari sarung tidak merata. Boom. Louis Lu melangkah satu langkah. Tidak terlihat gejolak aura. Namun satu langkah yang terlihat sangat biasa ini seperti sebuah palu raksasa menghantam keras Winston Ding. Kening Winston Ding dengan cepat berkedut. Hatinya juga ikut bergetar. Di matanya berkilas ekspresi ngeri. Dia merasa pemuda di depannya ini seperti berubah menjadi orang lain. Bukan lagi master pelatihan silang yang arogan itu, melainkan seorang raja hebat tak tertandingi yang memandang rendah segalanya. Sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa bisa ada perasaan seperti ini? Tidak mungkin. Winston Ding menggelengkan kepala dengan keras. Belum sungguh-sungguh main tangan. Sudah memiliki rasa takut pada pemuda di depannya ini. Ini terlalu aneh. Saat ini, Louis Lu sekali lagi berinisiatif melangkah. Ekspresinya tetap acuh. Berkata datar, Winston Ding, bukankah kamu ingin melumpuhkan sepasang kaki dan tanganku? Aku, Louis Lu, sekarang berdiri di depanmu. Kenapa masih tidak bergerak? Sambil bicara, dia kembali melangkah. Suaranya tetap datar. Namun, hal yang aneh terjadi. Saat kaki Louis Lu melangkah, Winston Ding, Supreme Power ini, dekan yang baru menjabat di institusi bela diri ibu kota ini, tak disangka, refleks mundur selangkah. Ini adalah penekanan total dalam aura. Walaupun di tubuh Louis Lu tidak ada gejolak aura sedikit pun. Namun hal biasa yang sangat biasa ini membentuk sebuah perbedaan yang sangat kuat dengan ketenangan. Kepercayaan diri Louis Lu saat ini sebaliknya membuat Winston Ding di depannya merasakan sebuah tekanan yang sangat besar. Terlihat tidak memiliki kekuatan. Namun sebenarnya kekuatannya sangat dahsyat. Dung. Hati Winston Ding takut dan gemetar. Mundur selangkah lagi. Bersambung.